Halo teman-teman, kalian tahu tidak tentang gender dan stratifikasi gender? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lebih rinci tentang gender dan stratifikasi gender. Simak baik-baik ya. MenurutAux dan Kite, mengatakan bahwa gender adalah bangunan sosial dan kultural yang membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin. Maskulin dan feminim bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat. Pengertian gender pada intinya merupakan pembagian peran dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan. Peran antara laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif laki-laki, bertanggung jawab dalam mencari nafkah termasuk pada semua pekerjaan, dan preproduktif perempuan bertanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah dan mengurus anak. Selanjutnya, peran sosial. Peran kemasyarakatan yang dilakukan perempuan biasanya seperti kegiatan PKK, mencakup posyandu, bergotong royong, membuat pelatihan memasak, dan lain sebagainya. Sedangkan peran laki-laki dalam bermasyarakat biasanya menjadi pemimpin dalam lingkungannya seperti menjadi RT, RW, kepala desa, serta bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kampung, seperti menjadi hansip, kegiatan wajib ronda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada teori-teori gender. Yang pertama, teori struktural fungsional dalam sosiologi keluarga, konteks keluarga. Struktural diwujudkan melalui berbagai posisi dan peran gender yang mengaitkan laki-laki dengan peran pemburu dan perempuan dengan peran pramu. Dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai keberlangsungan kehidupan masyarakat. Yang kedua, teori sosial. Konflik teori ini menekankan adanya konflik sebagai tidak terhindarkan dalam pendistribusian sumber daya yang terbatas, menciptakan ketidaksetaraan, dan menjadi sumber utama perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, teori feminisme liberal menyuarakan kesetaraan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Teori ini menekankan integrasi penuh perempuan dalam semua peran, baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keempat, teori feminisme Marxis bertujuan untuk mengadakan sebuah restruksi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melahirkan kesetaraan gender, upaya penyadara untuk menyuarakan perubahan dan bangkit dari ketidakadilan. Yang kelima, teori feminisme radikal menekankan penolakan terhadap lembaga keluarga dan sistem patriarki, melihatnya sebagai faktor penghambat kemandirian perempuan. Yang keenam, teori ekofeminisme muncul sebagai reaksi terhadap kekecewaan terhadap kemunduran ekologi global dalam konteks perempuan yang memasuki lingkungan maskulin yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Dan yang terakhir ada teori psikoanalisis Sigmund Freud memperkenalkan konsep bahwa perilaku dan kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dipengaruhi oleh perkembangan seksualitas dan tiga struktur kepribadian utama, ID, ego, dan superego. Dalam perkembangan anak memainkan peran penting dalam membentuk identitas gender. Kesetaraan gender terwujud untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan sosial. Kesetaraan gender dicapai ketika tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini memungkinkan mereka memiliki akses, kesempatan, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil dan setara. Perubahan mindset diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Perbedaan gender dan jenis kelamin, seperti yang sudah dijelaskan, konsep gender sendiri mencakup peran dan tanggung jawab yang dihubungkan dalam suatu masyarakat sesuai dengan sosial budaya. Sedangkan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik biologis antara laki-laki dan perempuan sejak lahir, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender dalam kekerasan seksual.
Kekerasan seksual adalah segala tindakan berupa ucapan maupun perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai, memaksa, maupun memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek-aspek mengenai kekerasan seksual terdapat dua, yaitu aspek pertama, aspek pemaksaan yang berarti tidak akan dan tidak adanya suatu persetujuan dari salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan korban. Yang kedua, korban tidak mampu atau bahkan belum memberikan persetujuan saat kekerasan seksual itu terjadi. Contoh kasus yang dapat diambil yaitu kasus yang baru-baru ini ramai diberitakan. Kasus yang melibatkan karyawan di Cikarang mencerminkan berbagai isu penting terkait ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja. Kasus ini melibatkan sebuah perusahaan di Cikarang di mana seorang karyawan perempuan diduga diminta untuk melakukan staycation dengan manajernya dengan imbalan perpanjang kontrak. Beberapa isu yang muncul di antaranya adalah pelecehan seksual, stigma terhadap perempuan sebagai pekerja, kesenjangan pendapatan, dan diskriminasi gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja wanita sering mengalami perlakuan tidak adil dan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak di tempat kerja. Isu-isu ini mencerminkan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan, terutama dalam hal penempatan, perlakuan, dan kompensasi yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Stratifikasi gender, menurut pendapat ahli Barbara Risman, seorang sosiologi, mengartikan stratifikasi gender sebagai sistem yang menetapkan nilai kepada perbedaan jenis kelamin, dan kemudian mengaitkannya dengan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Stratifikasi gender merujuk pada sistem hierarki sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, di mana peran, hak, tanggung jawab, dan akses terhadap sumber daya dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ia menciptakan ketidaksetaraan dan perbedaan status sosial di antara individu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian masuk dalam perspektif sosiologi tentang stratifikasi gender. Dalam konteks sosiologi, stratifikasi gender merujuk pada hierarki sosial dan perbedaan-perbedaan yang mendasari peran dan status gender di dalam masyarakat. Perspektif sosiologi terhadap stratifikasi gender mencakup analisis terhadap cara di mana masyarakat membagi dan membedakan peran, hak, dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, masuk ke norma sosial masyarakat dalam bergerak menuju kesetaraan gender. Bergerak menuju kesetaraan gender melibatkan perubahan norma sosial masyarakat yang mendukung persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Proses ini melibatkan perubahan dalam norma-norma yang membentuk cara masyarakat memandang dan berinteraksi dan individu berdasarkan jenis kelamin. Stratifikasi perempuan berlandaskan perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan dilandaskan pada kodrat. Seorang laki-laki berhak dan sudah seharusnya untuk mendapatkan kebebasan, mendapat kesempatan yang lebih luas daripada perempuan. Tuntutan nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat telah mengharuskan seorang laki-laki untuk lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa daripada seorang perempuan. Sementara perempuan lebih diarahkan untuk masuk ke sektor domestik dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini memang dianggap sebagai urusan perempuan. Hasil perspektif gender ke depan. Tahun 1994 menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender yang tinggi sangat diperlukan bagi negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam rangka menurunkan tingkat fertilitas di negara tersebut. Penurunan fertilitas ini terjadi melalui kesetaraan gender di 4 bidang, yaitu kesetaraan ekonomi, kesetaraan waktu kerja dalam mencari nafkah, kesetaraan peran dalam pemasyarakatan, kesetaraan dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga. Peningkatan kesetaraan gender tersebut berdampak pada peningkatan kualitas keluarga. Sekian pembahasan kami tentang gender dan stratifikasi gender. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.